Assalamualaikum. Kali ini di hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025, saya beserta teman-teman komunitas Jogja Phantom Riders sebanyak 17 personil ini mau ngelup Madura 360 derajat Madura sambil nonton Piala Presiden Karapan Sapi di Bangkalan besok hari Minggunya. Kita hari ini ber-17. Ini wajah-wajah para personilnya, teman-teman semua. Dari 17 riders ini, satu diantaranya Lady Vickers ya, Mbak Zenita. Satu orang Lady Vickers ini Pak Yudi ya, mekanik kita. Ini Lady Vickers kita, Mbak Zenita. Masih single, hehehe. Dan diantara yang 16 bawa itu banyak yang kakek-kakek ya. Yang tertua itu usia 67 Pak Trisno, kemudian usia 66 itu Pak Hari Ipung, kemudian 65 itu Pak Narto, dan masih ada lagi yang 62 Pak Darmo. Saya sendiri masih di atas 50, belum nyampe 60. Ini saya ganti dari rumah, terus ini ketemu di Prambanan, itu di depan masjid apa itu ya, di sebelah utara jalan ya, dari arah barat di kiri jalan. Nah, ini kita mulai berangkat, dan rute yang mau kita ambil hari ini adalah Jogja, Klaten, Solo, kemudian nanti lewat Mantingan, Ngawi ya, kemudian kita belok kiri lewat Bojonegoro, kemudian Bojonegoro, Lamongan, Babat, Gresik, dan Surabaya. Kemudian setelah Surabaya kita melewati jembatan Suramadu, dan setelah dari Suramadu kita lanjut lagi ke Bangkalan, melewati Bangkalan ya, tadi ya Suramadu itu masuk di Kabupaten Bangkalan. Kemudian kita nginep di Pamekasan di rumahnya Pak Narto. Pak Narto ini salah satu riders asli Madura, tapi kemudian Jogja, usianya 65 tahun. Nah, kita nginep di Pamekasan, harapannya nanti bisa tidak ke malam gitu. Dan nanti Sabtunya kita ngelup 360 derajat Pulau Madura ya, langsung ke Sumeneb dan melewati Sampang juga, Bangkalan. Kemudian nanti malamnya rencana kita nginep di Bangkalan. Nah, kemudian minggu pagi kita nonton Harapan Sapi Piala Presiden yang dilaksanakan setahun sekali. Untuk Piala Presiden mempertandingkan kalau nggak salah 24 tim ya, dari 4 kabupaten di Madura. Jadi Kabupaten Madura itu ada 4 kabupaten. Nanti kalau setelah dikoreksi, Bangkalan itu paling barat, kemudian Sampang, kemudian Pamekasan, paling timur itu Sumeneb. Nah, ini rencana planning kita untuk hari ini, dan video ini akan kita bagi beberapa bagian ya, agar nanti yang terjadi di jalan, serunya orang bisa kita nikmati secara maksimal mungkin. Dan untuk pengambilan video ini saya memakai 2 alat, yang satu kamera, saya pakai Samsung A7 II. Nah, ini ya, saat ini saya pakai HP Samsung ya, kemudian saya pegang pakai holder ya, pakai holder HP ya, yang bisa dipanjangkan itu tak saya pegang pakai tangan kiri ya, sehingga gambarnya tidak begitu bergetar. Ini kita sampai di lampu merah
gerbang tol Prambanan ya. Nah, ini saya masih pakai kamera ya, A72. Kemudian yang satu lagi saya pakai Akaso action kamera, itu saya taruh di helm bagian atas. Nah, ini saat ini saya pakai HP, saya pegang pakai holder kamera dengan tangan kiri, dan kamera ini juga nanti akan saya pasang di holder kamera yang ada di dekat lampu, sehingga tidak perlu saya pegang, sehingga saya tinggal pencet on off kameranya ketika saya mau mengaktifkan kamera. Cuman memang kalau HP ini saya taruh di holder motor, itu memang agak bergetar sedikit ya, dan nanti akan coba kita kasih lihat. Ini kamera saya pegang pakai kamera pakai tangan kiri sambil nyetir. Ya sebetulnya rada bahaya sih, cuma gimana lagi ya, asal tidak kencang-kencang ya. Nah, ini pas lewat di depan Kopassus Solo ya. Di depan Kopassus Solo ada polisi dirinya, sehingga saya harus ekstra kencang dan ekstra hati-hati untuk memegang setir, stang maupun kamera. Nah, ini saya pakai kamera HP, tapi HP saya taruh di holder yang ada di dekat lampu headlamp. Nah, lihat, saya pakai mode 0,5. Di HP itu kan ada beberapa mode 0,5, kemudian 1 dan 3. Ini saya pakai mode 0,5. Jadi sehingga gambarnya tidak begitu melambai-lambai. Kalau kita pakai mode 1 kali atau 3 kali, wah itu gambarnya akan langsung melambai-lambai ya, jelek banget. Ini saya pakai yang 0,5, sehingga gambarnya relatif stabil nih ya, relatif stabil. Ini kita sudah melewati memasuki kota Solo. Memasuki kota Solo. Kita masuk ke kota Solo sebelum flyover Joglo ya, sebelum flyover Joglo. Kita berhenti di lampu merah. Kita jalan lagi. Kita masuk di kota Solo. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, tidak hujan, dan memang terjadi hujan ya. Mudah-mudahan nanti akan sempat hujanan di jalur Ngawi sampai Bojonegoro. Ini kita lewat di kota Solo. Ini kamera masih saya taruh di dekat lampu headlamp ya. Itu kebiasaan kita di JPR itu, ketika untuk kebutuhan touring ini kita pakai sistem wheel untuk jajan, untuk bayar tiket masuk ke wisata misalnya, sehingga tidak bayar sendiri waktu di lokasi. Nah, ini kita sampai di flyover Solo, flyover Joglo, karena kondisinya cerah jadi tidak tergenang air. Karena kalau hujan ini informasinya ini masih ada genangan air ya, kalau masih hujan. Nggak tahu nih gimana. Dan waktu kita pulang juga ternyata pas hujan ya, memang habis hujan memang ada genangan air ya, di arah balik kita pulang.
ini pakai kamera yang saya jual dari headlamp, jadi kameranya agak goyang-goyang. Nanti kita masuk di area landingan ya. Nanti kita lewat depan makamnya Gubernur Suryo. Sentra Kerajinan Kayu Jati, Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunglarang, Bali. Wah, ini ada rombongan Harley ini. Kita sedang beristirahat karena ada salah satu kawan kita ini ada trouble ya. Kita menikmati Pak Agus dan Pak Bob mendegan. Akhirnya kau. Wah, akhirnya kau nih Pak Agus. Kayak Mbah Ipong itu loh, sepon yang tetep jos akhirnya. Jos loh. Aku kita. Jadi sebelum masuk ke Mantingan tadi itu emang ada teman kita yang ada trouble ya, itu tuas yang di perselannya itu lepas. Kemudian Mbah Pus itu juga akhirnya swak ya, jadi perlu diganti sehingga alhamdulillah tadi bisa menemukan bengkel sekaligus bisa Jumatan sekaligus jamak kosor salat asar. Dan ini kita langsung makan siang di Randu Alas. Tadi kita di Randu Alas itu tepatnya di jalur Ngawi Bojonegoro ya, Ngawi Bojonegoro atau Cepu ya, Ngawi Bojonegoro ya. Karena saking laparnya sehingga kita harus isi amunisi. Niki kita mulai masuki Kabupaten Bojonegoro dan itu ada tanda menuju arah Kampung Samin ya. Mungkin ini bisa menjadi destinasi silaturahmi yang lain di Kampung Samin. Ini jalur Ngawi Bojonegoro ya. Jalannya sudah super halus ini. Bisa teman-teman lihat, halus banget. Naik turunnya tidak begitu tajam, beloknya juga tidak begitu tajam. Nah, kita mulai melewati ini, cuman ini kok cuaca mulai mendung, tanda-tanda hujan. Jadi di jalur Bojonegoro ini kali ini saya mengambil video pakai kamera, tapi saya taruh di holder nih, jadi saya pegang pakai tangan kiri. Nah, kalau kamera saya taruh di holder itu holder yang ada di dekat headlamp ya, kelihatan holdernya. Itu saya taruh di situ kalau pas saya capek pegang pakai tangan. Ya, ini jalurnya teman-teman recommended banget untuk teman-teman yang suka touring. Jalannya mulus, lebar, naik turun tidak begitu tajam, beloknya juga tidak begitu tajam. Dan ini di siang hari cuacanya mendung, bertandakan hujan nih teman-teman. Kiri kanannya hutan. Dan ada beberapa destinasi ya di sekitar sini, ada Waduk Karanongko kalau nggak salah. Kita juga belum ke situ. Waduk Karanongko, kemudian juga ada hutan wisata. Dan memang Bojonegoro ini tagline-nya memang sumber pangan dan sumber energi. Karena di situ banyak bahan baku semen. Ini teman kita Bagus ini usianya sudah 60 hebat. Nanti kata masih bisa naik ke
kendaraan dengan jarak 1 km. Ini kalau memang dari muda tidak suka naik motor ya pasti gempor ya. Ini karena jarak tempuhnya dan durasi naik motornya cukup panjang. Kita tadi dari rumah jam 6:04 teman-teman. Terus kumpul rencana berangkat jam 7, tapi berangkatnya ya jam 7 lewat sekian menit. Lalu berangkat dari Prambanan. Ini sampai sini ini sekitar jam 1:30 ini sampai sini. Kalau sini sampai jam ini sekitar sini. Akhirnya Nah, kehujanan. akhirnya bener teman-teman. Kita pakai mantra Hujan. semua, jas hujan. Ini di jalan Ngawi Bojonegoro ya. Ya, di jalan Ngawi Bojonegoro setelah Waduk Karangnongko. Ini kita lanjut lagi setelah tadi kehujanan dan kita bisa ya hujannya tidak begitu deras dan juga tidak begitu lama gitu. Jadi kita bisa ambil bisa kembali jalan tanpa jas hujan. Dan ini video ini saya ambil pakai action kamera gitu. Saya taruh di atas helm. Akaso. Kita tadi lepas dari batas Ngawi Bojonegoro, kemudian kita ke Bojonegoro. Kita lanjut jalan di mendekati kota Bojonegoro.
Warung Kutuk Pak Supeno, Jalan Raya Pantura Babakan. Ini lodeh kutuk. Lodeh kutuk. Ini apa Kom? Lodeh juga? Iya, ada pedes. Lodeh kutuk. Mantap. Ini sampai di titik ini sebetulnya kita sudah mulai lelah ya. Dan di video ini sebetulnya diperlambat. Ini sebenarnya aneh juga ya teman-teman. Jadi saya itu ngambil video tidak saya tidak otak-otak ya untuk modenya. Tapi kok hasilnya slow motion. Ini sampai hari ini saya belum bisa menemukan jawabannya. Belum saya konsultasikan dengan teman-teman ahli media. Ya, jadi video di belakang tadi itu diperlambat seperti itu Pak. Dan ini kita berhenti di titik akut ya, di titik akut yang lelah banget kita di sini. Sementara target masih 139 km. Ya ini jam 20 sekian menit ya. Kita diskusi mau nginep di sini atau lanjut. Ya saya sudah sempat nyari homestay. Tetapi terus kemudian diskusi karena Pak Narto yang di rumahnya itu sudah nyediain konsumsi ya obor rambai, ya akhirnya kita lanjut dengan kondisi yang sebenarnya cukup lelah, apalagi masih di belakang kita masih jalan lagi sekitar 4 jam. Jadi perkiraan sampai sana mungkin jam 2. Oke lah, setelah berdiskusi umumnya rada lama, akhirnya kita lanjut untuk menuju ke Pamekasan. Ini kita sampai di Surabaya ya, di kota Surabaya. Dan video ini nanti akan saya potong sampai masuk ke Suramadu saja. Nanti untuk video berikutnya kita upload, rencana kita upload yang setelah dari Suramadu sampai ke Pamekasan. Demikian teman-teman.